Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai kepada pembelajaran kita yang keempat, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu berita dan unsur-unsurnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana struktur teks berita atau bagaimana urutan isi dari teks berita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar piramida terbalik di depan kalian. Nah, piramida terbalik ini menggambarkan struktur dari teks berita. Mengapa bentuknya seperti piramida terbalik? Karena bagian atas teks berita adalah bagian yang dianggap paling penting, yaitu bagian kepala. Dan bagian yang kedua yaitu bagian tubuh, bagian yang dianggap melengkapi bagian kepala. Dan terakhir bagian ekor, yaitu bagian yang berisi informasi tambahan yang menambahkan informasi pada bagian kepala dan bagian tubuh. Mengapa bagian kepala dan bagian tubuh paling besar dibandingkan dengan bagian ekor? Karena bagian penting dari teks berita berada di dalam kedua bagian pertama ini, bagian kepala dan bagian tubuh. Di dalam bagian kepala dan bagian tubuh terdapat informasi penting, yaitu informasi utama yang mengandung unsur 5W1H, yaitu unsur berita yang sudah kita bahas kemarin. Unsur 5W1H atau unsur adik Simba. Materi berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Bahasa seperti apa yang digunakan dalam berita? Yang pertama, berita menggunakan bahasa standar atau bahasa baku. Yang kedua, berita juga menggunakan kalimat langsung sebagai variasi. Dan yang ketiga, berita sering menggunakan konjungsi atau kata hubung bahwa. Yang keempat, berita sering menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, berita menggunakan keterangan waktu dan tempat. Dan yang keenam, yang terakhir, berita menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Yang pertama yaitu bahasa baku. Berita seharusnya menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Karena sebuah berita pasti dibaca oleh orang tua, remaja, maupun anak-anak. Oleh karena itu, sebaiknya berita menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, seperti apa bahasa baku? Bahasa baku bisa kita lihat dari dua pilihan di samping ini. Yang mana kira-kira antara atas dan bawah yang merupakan bahasa baku? Nah, tentu saja bagian bawah. B, A, P, A, dan K. Kita tempelkan di sebelah sini. Nah, dan tentu saja yang ini B, A, P, A adalah bahasa non-baku. Kita tempelkan di sebelahnya. Bapak dengan K adalah bahasa baku karena sesuai dengan penulisan di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan Bapak dengan tanpa huruf K merupakan tulisan yang non-baku karena berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Kata yang kedua antara nunggu dan menunggu, mana yang merupakan bahasa baku? Yang merupakan bahasa baku tentu saja bagian bawah, menunggu. Karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu menggunakan imbuhan dengan lengkap menunggu. Sedangkan nunggu di sini adalah bahasa non baku karena menghilangkan imbuhan me. Jadi kita pindahkan ke sebelah bagian non baku. Nah, seperti itu. Selain yang sudah kita ketahui, jika kita merasa ragu dengan bahasa yang kita gunakan sudah baku atau belum, kita bisa melihat ke dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam pembahasan berikutnya,
Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kalimat langsung dalam teks berita. Kalimat langsung tidak hanya digunakan dalam teks narasi atau cerita, tetapi digunakan juga di dalam teks berita sebagai variasi. Biasanya digunakan untuk menggambarkan ucapan secara langsung kepada orang yang dituju. Dan kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip 2 dan keterangan penjelas. Contohnya, kutip 2, itu lokasi kebakarannya masuk perkampungan, kutip 2 lagi. Kata petugas pemadam kebakaran, titik. Nah, ini adalah contoh dari kalimat langsung dengan menggunakan tanda kutip 2. Kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung bahwa. Kata hubung bahwa berfungsi untuk memberi keterangan pada kata yang diikutinya. Konjungsi ini berhubungan dengan unsur kebahasaan yang sebelumnya, yaitu kalimat langsung. Karena konjungsi bahwa dapat digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsung yang sebelumnya dapat berubah menjadi kalimat tidak langsung dengan menggunakan konjungsi bahwa. Kalimatnya menjadi seperti ini. Petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa lokasi kebakarannya masuk perkampungan. Selain konjungsi bahwa, unsur kebahasaan selanjutnya yaitu kata kerja mental. Seperti apa kata kerja mental? Kata kerja mental seperti kata kerja biasa, tetapi berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran atau berkaitan dengan apa yang ada di dalam otak kita. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, menduga, mengira, menyimpulkan, atau beranalogi. Semua kata ini adalah kata kerja, tetapi kata kerja ini berlangsung di dalam pemikiran kita atau di dalam otak kita. Kita memikirkan di dalam pemikiran, kita membayangkan di dalam pemikiran juga, kita berasumsi di dalam pemikiran juga, kita menduga di dalam pemikiran. Nah, karena itu semua kata kerja ini disebut dengan kata kerja mental. Kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu keterangan waktu dan tempat serta konjungsi temporal. Keterangan waktu contohnya terdapat di dalam kalimat ini. Terjadi banjir bandang kemarin sore. Nah, kemarin sore di sini adalah contoh dari keterangan waktu. Sekitar pukul 12.45, langit Riau terlihat mendung. Sekitar pukul 12.45 menunjukkan waktu, karena itu ini disebut dengan keterangan waktu. Keterangan yang kedua yaitu keterangan tempat. Peningkatan arus mudik terjadi di wilayah Nusa Utara. Di wilayah Nusa Utara menunjukkan tempat. Karena itu, di wilayah Nusa Utara merupakan keterangan tempat di kalimat ini. Kalimat selanjutnya, ada lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Di Riau menunjukkan tempat, karena itu di Riau adalah keterangan tempat dari kalimat ini. Seperti itu, keterangan waktu dan tempat. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu adanya konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menunjukkan hubungan urutan waktu suatu peristiwa atau keadaan. Tempo artinya waktu, jadi konjungsi temporal berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah, sebelum, awalnya, akhirnya, sejak, ketika. Contoh kalimatnya seperti ini. Sekitar pukul 12.45, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan masyarakat pun turun.
Di sini terdapat konjungsi temporal, yaitu tak lama kemudian. Nah, seperti itu. Materi hari ini sudah sampai sini saja mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Kurang lebihnya silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.